Selamat pagi, semangat pagi. Kita bertemu lagi dalam Sapaan Firman Umum GKI Ngupasan. Harapan. Satu kata yang penuh dengan makna. Satu kata yang membuat kita seketika mengingat masa lalu dan masa depan. Harapan seperti oli pada kendaraan supaya mesin bisa bekerja dengan baik dan lancar. Bahkan kendaraan yang satu dengan yang lain membutuhkan kadar oli yang berbeda-beda. Safe ID menuliskan bahwa mobil di Indonesia membutuhkan oli yang kental, sedangkan di Eropa membutuhkan oli yang lebih encer, karena di Eropa suhunya lebih dingin dibandingkan Indonesia. Jika tidak demikian, maka kendaraan bisa mengeluarkan asap karena kepanasan. Begitu pentingnya ya oli bagi kehidupan mesin kendaraan kita. Sama halnya dengan harapan. Setiap orang memiliki harapan yang berbeda-beda. Harapan adalah hal yang penting dalam diri seseorang. Namun harapan tak kasat mata. Tidak dapat dilihat langsung oleh mata kita. Seolah keberadaannya tidak begitu mempengaruhi hidup kita. Namun sesungguhnya harapan itu seperti motivasi yang mendorong seseorang untuk tetap bertahan, yang mendorong seseorang untuk tetap berjuang, yang mendorong seseorang untuk tetap hidup. Menurut Bapak Ibu sekalian, adakah manusia di dunia ini yang tidak membutuhkan harapan? Mungkin ada yang merasa hidup tidak memiliki harapan. Mungkin karena apakah ia mengalami hal buruk dan merasa tidak mendapatkan bantuan apapun, sehingga ia merasa tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Namun adakah di antara kita yang merasa, saya tidak membutuhkan harapan? Rasanya sangat mustahil untuk bisa berpikir seperti itu, karena tanpa kita sadari, setiap hari kita berharap dan membentuk harapan. Bangun pagi kita berharap kalau hari ini cerah, kita berharap agar pekerjaan hari ini lancar. Kalau hari ini apa yang saudara harapkan terjadi dalam hidup saudara? Setiap hari kita hidup dalam pengharapan. Harapan adalah hal yang membuat kita jujur bahwa kita adalah manusia yang memiliki kekurangan, sehingga kita mengharapkan sesuatu dari luar diri kita yang mau mengisi kekurangan kita. Seperti itulah manusia mulai mengenal Tuhan. Ketika manusia menyadari bahwa dirinya lemah, memiliki kekurangan, memiliki kerapuhan, sehingga segala kekurangan itu membuat kita membutuhkan sosok Tuhan yang mau menolong kita. Begitulah yang juga terjadi pada bangsa Israel yang kerap kali mengalami penjajahan dari masa ke masa. Kurang lebih 300 tahun masanya bangsa Israel berharap dan menanti-nantikan utusan Tuhan yang menyelamatkan mereka dari penjajahan. Utusan yang mereka sebut Nabi, Mesias, Juru Selamat, Elia, Raja, dan sebagainya. Sampai-sampai mereka mengira bahwa Yohanes Pembaptis adalah penyelamat itu. Namun Yohanes dengan rendah hati mengatakan bahwa bukan. Aku bukan yang kalian maksud itu. Sebegitu berharapnya bangsa Israel agar Tuhan mengirim utusannya untuk mereka. Karena bangsa Israel menyadari keterpurukan mereka, kekurangan mereka, dan ketidakberdayaan mereka di tengah penjajahan bangsa-bangsa lain. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, berbicara tentang harapan, kita tidak hanya melihat masa depan saja, tetapi melihat kekurangan kita di masa sekarang. Apa yang masih kurang? Apa yang membuat kita merasa lemah? Kita akan sulit berharap jika kita tidak tahu dan tidak mau tahu tentang apa yang kurang dari diri kita, apa yang kurang dari lingkungan kita. Di awal tahun ini banyak yang mulai mengutarakan harapannya di tahun 2022. Mungkin kita salah satunya. Buatlah harapan. Apa yang Bapak Ibu harapkan terjadi di tahun 2022 ini? Apa yang Bapak Ibu harapkan terjadi pada keluarga kita? Apa yang terjadi pada gereja kita? Apa yang terjadi pada lingkungan kita? Apa yang kita harapkan terjadi?
sesuatu yang baik seperti apa. Namun jangan hanya berharap, tetapi jadilah harapan bagi orang lain dan sesama. Dengan begitu, apa yang kurang akan terasa cukup. Amin. Tuhan memberkati harapan kita sekalian.